Saya suka ngeliatin dong kalau papa saya ngajarin anak-anak bule kayak orang-orang Indonesia kayak ngajarin. Saya suka ngintip-ngintip. Umur 4 tahun ya. Terus saya bisa mainin tuh lagu Elvis, lagu bugi-bugi, tapi karena kuping denger. Nah, terus saya kalau duduk di piano kakinya masih gantung, sok baca buku piano padahal nggak bisa kan. Awalnya saya pengen jadi tentara karena abang saya yang paling gede angkatan laut. Wah, angkatan laut keren. Terus teman-teman perempuannya kan kowal, korps wanita angkatan, putih-putih sampai aduh bahaya. Lucu, saya di Australia bikin karya tuh, aduh saya nyesel sampai pas Sapardi pergi belum saya pentasin. Nama saya Marusya Nenggolan. Saya putri Batak yang lahir di Bogor, besar di Bogor dengan multicultural, Batak, Sunda, Jawa. Kemudian orang tua saya Sultan Kalimuda Nainggolan dan Tianggur Gultom, keduanya guru. Mereka berbahasa Belanda, Inggris, Prancis, Indonesia, Jawa, dan bahasa Batak. Ya, jadi kami biasanya tidak fasih bahasa Batak, tapi selalu mendengar mereka bercakap-cakap dalam bahasa Batak juga. Ya, jadi ini penting bahwa dasar yang sangat kuat adalah kemanapun kita pergi, mau sekolah di luar negeri, dalam negeri, kita jalan-jalan keliling Indonesia sangat luas, tapi kita nggak boleh lupa akar budaya. Tapi Ibu, awal Ibu suka musik itu bagaimana? Bapak saya pemain biola, guru musik. Dulu dia menjadi kepala bagian musik di sekolah guru atas di Cibinong. Sebetulnya ayah saya ini Sultan Kalimuda Nainggolan ini seniman bandel juga. Dia kuliah kedokteran, tapi main musik terus. Yang ada dia belajar biola, dia pernah ke Australia dan ke Belanda. Dan di Bogor dia aktif pimpin Obade. Kalau ada Bung Karno tamu terus nyanyi. Kemudian menjadi juri. Nah, saya suka ikut-ikut. Dari 10 anak ayah ibu saya yang suka ikut. Nah, makanya saya jadi nggak tahu juga kan sering jadi juri, mau film, vokal, grup, kayak mau budaya gitu. Tapi memang awalnya Ibu suka piano atau ada alat musik lain? Awalnya saya pengen jadi tentara karena abang saya yang paling gede angkatan laut. Wah, angkatan laut keren. Terus teman-teman perempuannya kan kowal, korps wanita angkatan, putih-putih sampai aduh bahaya. Terus pengen jadi polisi juga karena tetangga ada yang polisi. Tapi ayah saya kan banyak mengajar musik dan bahasa Indonesia kepada orang asing. Waktu itu masih banyak orang Belanda ya. Dan saya suka ngeliatin dong kalau papa saya ngajarin anak-anak bule kayak orang-orang Indonesia kayak ngajarin. Saya suka ngintip-ngintip. Umur 4 tahun ya. Terus saya bisa mainin tuh lagu Elvis, lagu bugi-bugi, tapi karena kuping denger. Nah, terus saya kalau duduk di piano kakinya masih gantung, sok baca buku piano padahal nggak bisa kan, hanya kuping. Tapi lama-lama bapak saya pikir nih anak ini, jadi saya mulai belajar gitu. Jadi memang guru musik pertama saya Sultan Kalimuda, ayah saya. Terus pernah juga belajar biola, aduh anak kecil kan. Jadi saya nyesel juga deh. Nah, ayah saya pemain biola hebat gitu, jadi ya gak apa-apa deh jalurnya jadi kesini. Event besarnya tuh ya dulu saya sama Ibu Catherine Lemena, dia dibilangnya the godmother of the opera, penyanyi serius yang terkenal, tahu dong, ayahnya Perdana Menteri Indonesia pertama Lemena. Ya, dia juga dari bintang radio, kemudian dia belajar di Itali. Jadi kita pernah di Manado mau konser besar juga gitu, tapi tahu dong di sana pianonya piano kotak. Saya sih nggak masalah piano kotak di bukit apa sih, Bukit Inspirasi ya, Bukit Lokon, Gunung Lokon itu. Terus berangkatnya naik angkot yang adep-adepan gitu tuh. Ibu Catherine dari Sasak pakai bunga, terus kita berangkat. Jadi itu kan juga berkesan. Sementara kalau di Jakarta kan biasa di gedung piano besar gitu kan, nah itu pakai piano kecil, tapi menyenangkan.
Dan yang paling heboh adalah kita muter kan kayak misi kan, musik rohani kayak musik daerah, sama Liberty Manik waktu itu pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Musik itu sebagian hidup ya, tapi nomor satu of course harus Tuhan nomor satu. Jadi kita juga jangan salah kaprah. Orang kadang-kadang kan ya itu sih terserah aja bilang Tuhan saya musik kayak apa, terserah aja. Tapi buat saya tuh Tuhan yang maha kuasa, kemudian musik melengkapi keimanan saya, itu aja. Jadi ya musik itu ya separuh nafasku gitu kan, tapi artinya karena musik itu adalah iman adalah kejujuran. So when you want to be a musician kayak penari kayak apalagi musik, kalau nggak punya kejujuran hati repot ya, karena musik tuh bagian dari iman kejujuran, itu aja. Jadi kalau nggak sulit. Kalau saya sih sebagai perempuan, mamiku selalu bilang bahwa kamu sebagai perempuan ya tetap aja bahwa apa dalam rumah itu kan selalu ada kepala ya, kepala harus menghormati itu aja. Dan juga jadi perempuan juga harus pandai how to use your knowledge, how to use your talent. Jadi menggunakan bakat, kemampuan, kepintaran. Mau dia pemusik tradisi kayak mau kalau kita lihat ya penari-penari Bali atau penari tradisi di Sumatera, Batak atau di Padang, di Makassar, banyak sekali. Dan mereka kadang-kadang kan dulu masih ada yang nggak bisa baca ya, tapi tradisi lisan itu turun temurun. Nah itu juga sesuatu yang luar biasa. Sekarang saya kebetulan Koalisi Perempuan itu lagu marsnya saya yang ciptain deh, saya lupa tuh tahun berapa. Waktu itu sama Nur Syabani Kaca Sungkana tuh, melatih ibu-ibu nelayan Pulau Ikan, nah kayak gitu-gitu saya senang ya. Kemudian melatih anak-anak kurang mampu dari kelompok Yayasan Putra Bahagia, waktu itu dibina oleh Ibu Tati Fauzi Bowo ya. Jadi 5.000 anak bagaimana dicicil-cicil kita mengajar mereka nyanyi, diperkenalkan dengan anak-anak sekolah yang lebih beruntung, misalnya anak lab school atau apa, jadi mereka bisa bertukar informasi, berbela rasa ya. Dan saya pikir banyak yang bisa dikerjakan perempuan, apalagi sekarang karena saya kan juga suka diundang ya dengan misalnya Koalisi Perempuan atau perempuan-perempuan. Kalau kita lihat di TV banyak deh perempuan-perempuan pinter sekarang, mau di daerah kayak mau apa. Yang itu yang Suster Apung dulu yang di kapal, saya ketemu sama beliau tuh, saya kagum banget gitu. Terus kemudian banyak deh yang kepala suku di Papua, kemudian guru-guru yang ngajarin anak-anak pemulung dengan sabar gitu. Cuma kan kadang-kadang orang suka lihat sebelah mata gitu, mestinya nggak boleh. Kan itu kan saya juga mungkin belum tentu mampu membantu, iya pernah gitu. Dan apa ya, banyak yang sekarang apalagi di dalam keterbukaan, artinya there's so many chances gitu, jadi banyak kesempatan dan bisa melakukan apa aja selama itu positif dan bisa membantu masyarakat banyak. Dan kita 200 juta lebih loh di pelosok-pelosok. Nah, kita nggak bisa ngandelin pemerintah. Dan saya juga seneng kalau program-program itu jangan yang yang program mistik yang selalu ditulis. Artinya program, tapi eksekusinya itu penting. Apalagi masa pandemi gini ya. Kan kita bisa memakai, kebenaran saya misalnya dalam culture ya, dalam budaya. Kan budaya tuh macam-macam, mau budaya dari makanannya, dari tekstilnya, dari kegiatan menarinya, pendidikan. Nah itu saya pikir setidaknya secara garis besar melalui budaya ibu bisa merangkul banyak. Oh iya. Saya kan dulu sering ke Ambon waktu bukan perang sih, waktu ada konflik ya, yang saya bilang mereka itu memilih 10 anak SMP dari berbagai desa. Kalau di sana kan bilangnya negeri ya.
SD, SMP, SMA. Itu juga mereka pengen 30 orang dengan guru-gurunya. Nah itu anak-anak yang cuma tahu oh ini bunyi suara AK, ini bunyi, dan orang tuanya stres gitu. Nah dengan saya datang nggak bermuluk-muluk, pada pegang alat, mau tifa, mau kayu, mau apa saya juga bawa gitu. Kita bermain dengan batu, dengan apa, jadi apa ya, mengekspresikan kesedihan mereka. Bayangin orang tuanya ada yang keganggu jiwanya, ada yang sembuh syukur-syukur, kalau enggak gimana? Can you imagine itu traumatiknya gitu. Jadi saya senang, jadi berapa kali saya datang dan kita bisa pentas, bukan soal pentas, tapi dalam kepanikan mereka bisa loh menyajikan ekspresi diri yang positif, nggak negatif. Itu anak-anak kecil-kecil sampai SMA, sampai sekarang masih ada yang WhatsAppan gitu, dan ada yang jadi perawat, ada yang udah sekolah, dan saya pikir itu jauh lebih bernilai dan bermanfaat gitu. Di mana aja lah, saya kebetulan di Ambon, kemudian di mana lagi tuh ya, di mana aja kalau kita mau melakukan itu kan tanpa batas. Seperti Suster Apung itu, dia naik kapal gile di tengah badai, aku sampai aku nih apa gitu. Kan ya itu, kita harus lihat juga orang lain bahwa banyak yang hebat, banyak yang mampu melakukan yang di luar dugaan. Nah itu kita harus appreciate, menghargai, dan kalau bisa inspire kita gitu kan. Kalau kita kan suka apa ya, melawan iri hati, it's not an easy job. Nah itu yang mesti dilakukan.